Kemudian tubuh Anneliese akan didiami oleh dua ruh ya. Yang pertama ruhnya Anneliese sendiri dan satu lagi ruh iblis yang keluar saling bergantian. Anneliese segera melakukan pertobatan dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosanya. Segera ketika ia sadar bahwa ia sekarang sedang dalam kendali penuh atas tubuhnya. Tapi ketika kendalinya hilang, maka Anneliese yang begitu kuat iman Katoliknya berubah menjadi kebalikannya. Ia menghancurkan segala simbol Katoliknya, mulai dari rosario, salib, dan semua gambar-gambar dari lukisan Yesus. Gereja kemudian mengajukan beberapa syarat sebelum mereka setuju untuk melakukan eksorsisme tersebut atau pengusiran hantu, yaitu dengan mengadakan ritual pendahuluan sebelum eksorsisme pada Anneliese. Ritual tersebut adalah mengadakan pengujian pada Anneliese untuk memastikan bahwa ia memang kerasukan. Salah satu syarat adalah dengan menggunakan kekuatan supranatural, penggunaan bahasa-bahasa asing, dan juga penggunaan berbagai simbol agama. Setelah proses yang cukup panjang, tahun 1975, gereja menyatakan bahwa Anneliese memang kerasukan setan. Pada bulan September 1975, Uskup Joseph Steng gimana gue bacanya nggak tahu, memerintahkan untuk melakukan eksorsisme pada Anneliese, dan yang bertugas untuk melakukan hal tersebut adalah Pastor Ernst dan Father Arnold Renz. Tidak hanya satu iblis yang merasuki Anneliese, masing-masing iblis mengaku sebagai Hitler, Cain, Kaisar Nero, Judas, Legion, Belial, dan Lucifer. Kedua nama yang disebutkan terakhir adalah nama iblis dalam tradisi Kristen, dan beberapa lagi ada dalam Alkitab, dan Hitler tentu saja orang Jerman. Anneliese ketika ia tidak sadar, ia berbicara dengan penuh amarah, geram yang mengerikan dengan suara iblis dalam tradisi Kristen. Ia juga berbicara dengan bahasa-bahasa asing yang kemudian diketahui bahwa bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang dipakai oleh tokoh-tokoh yang merasuki Anneliese. Bahkan beberapa bahasa yang terdengar kemudian oleh ahli sejarah diketahui sebagai bahasa yang sudah punah lebih dari 1500 tahun yang lalu. Bahasa-bahasa yang sama sekali tidak mungkin diketahui dan dikuasai Anneliese yang malang. Eksorsisme mulai dilakukan pada September 1975 sampai Juni 1976. Selama 10 bulan pengusiran tersebut yang dilakukan 2 minggu sekali dengan durasi yang cukup lama, yaitu 4 jam. Anneliese menjadi begitu kuat sampai mereka harus merantai Anneliese pada tempat tidurnya agar tidak lepas dan menyerang para pengusir arwah ini. Cuman kalau kita balik lagi, orang gila di rumah sakit jiwa juga mereka sangat kuat kan gitu. Kesehatan fisik Anneliese menurun secara drastis selama 10 bulan ritual eksorsisme tersebut. Ia sering menolak makan karena menurutnya iblis-iblis tersebut tak pernah membiarkannya makan. Tempurung lututnya pun mengalami beberapa keretakan akibat tidak kurang dari 600 kali Anneliese malang harus berlutut dan bangun selama ritual eksorsisme tersebut. Ketika sadar dan tubuhnya kembali dikuasai oleh Anneliese, ia menulis surat pada para pendeta yang melakukan ritual pengusiran arwah tersebut. Di surat itu ia berkata bahwa Perawan Suci Maria telah mendatanginya dan memberinya 2 pilihan. Pertama adalah kebebasan segera dan total dirinya dari para iblis yang berada di dalam tubuhnya, atau membiarkan terus kesurupannya untuk memberikan kabar kepada dunia kekuatan iblis yang sesungguhnya. Pilihan pertama tidak lain adalah kematian. Dengan kematian ini, ia tidak perlu lagi mengalami sebuah siksaan tersebut, dan ia akan meninggalkan dunia dengan tenang sebagai seorang Katolik yang beriman. Pilihan kedua, ia tetap dalam kerasukannya dan siksaan yang tidak ada habisnya dari iblis-iblis tersebut untuk dijadikan pelajaran bagi dunia bahwa iblis memang ada dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Si cantik Anneliese memang tidak hanya pandai, tapi juga beriman dan begitu memikirkan orang lain dengan tidak mempedulikan penderitaan dirinya. Ia memilih untuk terus hidup dan menjadikan dirinya sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia mengenai keberadaan dan kekuatan iblis dengan membiarkan dirinya tersiksa. Ia memutuskan untuk menghentikan ritual eksorsis tersebut, sekali lagi dengan tujuan untuk mengabarkan dunia tentang keberadaan iblis dan kekuatan gelapnya, dengan membiarkan dirinya tersiksa. Dan setelah keputusannya itu, dia meramalkan waktu kematiannya sendiri. Tengah malam 1 Juli 1976,
Di hari dan jam yang sama dengan yang analis ramalkan mengenai kematian dirinya, ia memejamkan mata dengan tersenyum dan nampak tertidur dengan penuh kebahagiaan. Sinar wajahnya yang sudah tidak lagi cantik di balik tubuhnya yang kurus, kering, dan rusak kembali bersinar. Analis tertidur dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan tanpa pernah bangun kembali. Setelah wafatnya Annelies, tubuhnya diautopsi dan dikatakan bahwa Annelies telah mengalami kekurangan gizi dan juga dehidrasi. Seorang wanita yang semula begitu cantik menjadi hampir tidak dikenali lagi dengan bobot badan yang hanya 30,8 kg. Penelitian ilmiah mengatakan bahwa Annelies mati kelaparan. Akhirnya kedua orang tua Annelies dan juga seorang pastor beserta pendeta didakwa dengan tuduhan tidak mempedulikan tanda-tanda bunuh diri dari Annelies. Sidang mereka dimulai pada bulan Maret 1978. Tak ada yang bisa dilakukan oleh mereka untuk membuktikan bahwa Annelies memang kerasukan dan mereka tidak bersalah seperti yang telah dituduhkan pengadilan. Tepat sebelum pengadilan dimulai, orang tua Annelies meminta agar makam putri tercintanya digali kembali. Seorang biarawati yang tidak mereka kenal sama sekali telah menemui kedua orang tua Annelies dan mengatakan bahwa ia mendapat penglihatan bahwa tubuh Annelies tidak membusuk sama sekali walaupun telah dikubur. Semua ini untuk membuktikan bahwa peristiwa yang menimpa Annelies adalah benar-benar peristiwa supranatural. Permintaan kedua orang tua Annelies dikabulkan, makam Annelies kembali digali. Hanya saja, entah atas kepentingan apa, pihak berwenang tidak mengizinkan siapapun melihat jasad Annelies, termasuk kedua orang tua dan suster tersebut, juga masyarakat dan wartawan dari berbagai media massa. Kemudian pihak berwenang mengeluarkan pernyataan bahwa tubuh Annelies telah membusuk sama seperti tubuh lainnya yang telah dimakamkan tanpa mau memberikan bukti apapun. Orang tua Annelies kemudian hanya melihat sebuah peti mati indah yang dipercaya di dalamnya terdapat tubuh membusuk dari putri tercintanya. Dan peti mati itu dikubur di tempat yang layak dengan upacara pemakaman yang layak pada 25 Februari 1978. Kasus Annelies adalah kasus pengusiran hantu yang resmi diketahui dan diizinkan gereja untuk terakhir kalinya. Permintaan terakhir Annelies pada para pendeta yang melakukan ritual pengusiran setan tersebut adalah sebuah pengampunan dosa atau seluruh dosanya. Kata-kata terakhir Annelies sebelum wafat, "Mother, I'm afraid." Jadi, menurut kalian, Annelies ini benar-benar kesurupan atau mengalami sebuah penyakit yang belum selesai diobati, atau pada masa itu dokter belum bisa menemukan pengobatan yang tepat? Sekian dari gue, sampai jumpa.